Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Tugatoro, NPM saya 200910216. Saya dari kelas yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD. Baik, di video kali ini di sini kita akan membahas materi yaitu materi strategi pembelajaran inquiry. Baik, langsung saja. Yang pertama itu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau bisa disebut SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Sejak kecil manusia memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indera pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya. Hingga dewasa keinginan yang terus berkembang dengan menggunakan otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna atau bisa disebut meaningful, manakah yang didasari oleh keingintahuan itu. Baik, yang kedua itu tujuan strategi pembelajaran inquiry atau bisa disebut SPI. Tujuan utama dari SPI adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran dan mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Baik, kita ke bagian yang ketiga, yaitu proses inquiry, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Secara umum, proses pembelajaran dengan menggunakan SPI dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah untuk membina suasana atau iklim pelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan SPI sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahapan orientasi ini adalah menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar untuk siswa. Nah, yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Kemampuan atau potensi individu untuk berpikir pada dasarnya sudah dimiliki sejak individu itu lahir. Potensi berpikir itu dimulai dari kemampuan setiap individu untuk menebak atau mengira-ira atau berhipotesis dari suatu permasalahan. Manakala individu dapat membuktikan tebakan, maka ia akan sampai pada posisi yang bisa mendorong untuk berpikir lebih lanjut. Oleh sebab itu, potensi untuk mengembangkan kemampuan menebak pada setiap individu harus dibina. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai berpikir
kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Dan yang ketiga, itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pembelajaran intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Baik, selanjutnya kita ke bagian yang keempat, yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, itu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data yang mana yang relevan. Baik, kita ke poin yang keempat, yaitu dengan keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Keunggulan dan kelemahan SPI. Yang pertama, keunggulan ialah menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang sehingga lebih bermakna, memberikan ruang siswa belajar sesuai dengan gaya mereka, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi, belajar karena berdasarkan pada perubahan akibat pengalaman. Selanjutnya dapat melayani kebutuhan belajar siswa yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Kedua itu kelemahan, ialah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk kebiasaan dalam belajar siswa, kadang perlu waktu yang panjang sulit dilakukan. Selanjutnya, selama kriteria keberhasilan ditentukan dengan penguasaan materi. Berikutnya kita ke poin yang kelima, peran guru dalam strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Menurut Jalfendi DKK 2011 nomor 262, dalam SPI, guru berperan sebagai berikut. Yang pertama itu menstimulir dan menantang siswa untuk berpikir. Dan yang kedua memberikan fleksibilitas atau kebebasan untuk berinisiatif dan bertindak. Dan yang ketiga menentukan diagnosa kesulitan-kesulitan siswa yang membantu mengatasinya. Dan yang keempat mengidentifikasi dan menggunakan teachable moment sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Jalfendi menyatakan hal-hal yang perlu distimulir dalam proses belajar melalui inquiry, yaitu yang pertama otonomi siswa, kedua kebebasan dan dukungan pada siswa, yang ketiga sikap keterbukaan, yang keempat percaya kepada diri sendiri dan kesadaran akan dihargai, dan yang kelima self-concept. Berikutnya kita ke poin yang keenam, yaitu implementasi inquiry dalam proses pembelajaran. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis inquiry ini, guru dapat menerapkan langkah-langkah yang telah dikembangkan oleh para ahli dan praktisi pendidikan dalam bentuk model pembelajaran inquiry. Terdapat beberapa definisi tentang model pembelajaran inquiry. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya dengan mata kuliah strategi belajar mengajar. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe. Dan share ya. Unika Jaya, Unika Smart. Salam sehat buat kita semua.